telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat merasa diri benar. Mereka merasa diri tidak berdosa. Dan mereka merasa mereka memiliki hak sebagai hakim menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang dianggap berdosa melanggar hukum Taurat. Seringkali saudara-saudara, jubah agama yang dikenakan oleh seseorang tidak membuat dia mengajak orang lain semakin dekat kepada Tuhan dan melepaskan orang itu dari ikatan dosa. Tapi jubah agama yang dikenakan oleh seseorang, pengetahuan agama yang dimiliki, semua hal yang dia lakukan hanya untuk membuat dirinya semakin egois, semakin merasa diri paling benar dan orang lain bersalah. Mereka ingin mempersalahkan Tuhan Yesus dan menjadikan wanita yang berzina itu sebagai sebuah kasus untuk menjerat Yesus. Tapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa menyelesaikan sebuah perangkap yang sengaja diciptakan oleh Taurat dan orang Farisi untuk dirinya, dan juga sekaligus untuk menciptakan korban yang lebih parah terhadap seorang pendosa. Hari itu, saudara-saudara, dapat diatasi oleh Tuhan Yesus. Yesus datang bukan dengan menggunakan kekuatan hukum Taurat yang menghukum orang, tapi dia menggunakan kuasa kasih karunia. Kepada wanita yang ditinggalkan seorang diri, Yesus berkata, apakah tidak seorang pun menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Yesus pun berkata bahwa aku pun tidak menghukum engkau. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai pribadi yang sadar akan semua dosa dan pelanggaran kita, percayalah, Tuhan Yesus, Dia akan menawarkan kesempatan kedua kepada kita. Dia memberikan kesempatan kedua kepada kita untuk bisa terbebas dari dosa. Dengan jalan ia memberi pengampunan kepada kita. Kasih-Nya mengampuni dosa. Anugerah-Nya melepaskan kita dari dosa. Itu sebabnya, saudara-saudara, jangan menganggap diri benar dan orang lain salah. Memang Tuhan membenci dosa, tetapi Dia mengasihani orang berdosa. Karena itu Dia datang sebagai manusia. Dia ingin mendekati manusia agar memeluk mereka, memeluk kita, membawa kita masuk dalam dekapan tangan kasih-Nya. Sebabnya, saudara, ingat pesan Tuhan Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan tahu kita berdosa. Tapi kalau kita sudah akui dosa kita, maka untuk selanjutnya jangan pernah berbuat dosa lagi. Pesan Tuhan Yesus kepada wanita ini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau kita terlepas dari dosa-dosa kita. Mari kita hargai pengampunan ini dan kita hidup di jalan kebenaran Tuhan. Saudara, sebuah kisah di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Abraham Lincoln. Ada seorang prajurit yang dituduh membelot kepada pihak musuh. Karena pada waktu terjadi perang saudara di dalam negara Amerika sendiri. Amerika bagian selatan dan utara. Bagian selatan yang pro mempertahankan sistem perbudakan, sementara Amerika Utara mereka setuju perbudakan harus dihapus. Dan ini ide dari seorang presiden yang bernama Abraham Lincoln. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada seorang prajurit yang dituduh membela ke pasukan selatan. Dan kemudian perkaranya diperiksa dan sampai ke tangan sang presiden. Dan presiden akhirnya memutuskan untuk memberikan dia pengampunan, saudara-saudara. Dan pengampunan diberikan bukan hanya dalam bentuk kata-kata lisan, tapi secara tertulis dari tangan presiden. Dan prajurit ini menerima surat pengampunan itu dan kemudian dibawanya. Kemanapun dia pergi, surat pengampunan ini, saudara-saudara, ada padanya. Sampai suatu ketika, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam pertempuran prajurit ini ditemukan terbunuh atau tewas.
Dan ketika orang lain atau teman-temannya membereskan jenazahnya, mereka menemukan di dalam kantong bajunya terdapat surat pengampunan dari Presiden Abraham Lincoln. Dia mati sebagai seorang prajurit yang membuktikan dirinya tidak lagi melakukan hal yang salah yang dituduhkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan juga memberikan kepada kita pengampunan yang sifatnya pengampunan yang kekal. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan dirinya dari dosa, kecuali anugerah pengampunan Tuhan itu sendiri yang datang melepaskan kita dari ikatan dosa. Itulah sebabnya saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali Tuhan mengampuni kita, maka untuk seterusnya kita harus hidup di jalan kebenaran Allah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan kami terima hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, agar kami tidak terus hidup dalam dosa, tapi kami menghargai anugerah pengampunan Tuhan, dan kami bangkit dalam kemenangan bersama Tuhan, dan hidup untuk kebenaran Allah. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.